Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nurul Arafah. Saya selaku moderator dari kelompok patofisiologi epididimitis. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Erlin Wahyuni, kedua Eva Mailina Anggraini, ketiga Eva Stianingrum, keempat saya sendiri Fadila Nurul Arafah. Baik, di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Patofisiologi Epididimis. Yang pertama akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Erlin Wahyuni. Pengertian: epididimis adalah saluran di dalam skrotum yang menempel pada bagian belakang testis. Organ ini berfungsi mengangkut dan menyimpan sperma yang diproduksi oleh testis. Epididimis terdiri dari caput, korpus, dan cauda. Setiap bagian tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Kepala epididimis berfungsi sebagai tempat menyimpan sperma. Macam-macam penyakit pada epididimis. Yang pertama, epididimitis merupakan peradangan pada epididimis yang disebabkan oleh infeksi bakteri pada saluran kemih, infeksi prostat, atau penyakit menular seksual. Selain itu, epididimitis juga bisa disebabkan oleh benturan di pangkal paha atau pengaruh penyakit tuberkulosis. Meski bisa dialami oleh pria di berbagai usia, epididimitis umumnya menyerang pria pada usia 14-35 tahun. Yang kedua, kista epididimis merupakan kantong berisi cairan yang terbentuk di dalam saluran epididimis. Kista epididimis yang masih berukuran kecil seringkali tidak terdeteksi. Benjolan umumnya baru dirasakan saat ukurannya mulai membesar. Benjolan yang muncul menyerupai gumpalan lunak dan dapat bergerak bila diraba. Yang ketiga, epididimoorkitis adalah peradangan pada epididimis dan testis karena infeksi, terutama infeksi saluran kemih atau infeksi menular seksual. Epididimoorkitis ditandai dengan pembengkakan dan rasa nyeri pada skrotum. Cara mengatasi penyakit yang menyerang epididimis: yang pertama, antibiotik; yang kedua, obat penghilang rasa sakit; yang ketiga, obat antiinflamasi non-steroid; yang keempat, operasi; dan yang terakhir, pemeriksaan berkala ke dokter. Patofisiologi epididimitis. Infeksius diakibatkan oleh infeksi saluran kemih yang menyebar ke epididimis, sedangkan patofisiologi epididimitis yang tidak berhubungan dengan infeksi belum diketahui secara pasti. Patofisiologi epididimitis infeksius. Epididimitis umumnya terjadi akibat infeksi menular seksual yang kemudian diikuti dengan migrasi patogen ke traktus genitourinaria. Rute infeksi yang sering terjadi juga adalah melalui penjalaran patogen secara retrograde ascending dari utrea dan kandung kemih, melalui ductus ejaculatorius dan vas deferens yang menyebabkan kolonisasi dan inflamasi pada epididimis. Penyebaran patogen juga dapat terjadi melalui jalur limfatik chorda spermaticus. Patofisiologi epididimitis non-infeksius. Epididimitis yang disebabkan oleh penyebab non-infeksi sampai sekarang belum diketahui secara pasti. Pada epididimitis yang disebabkan oleh penggunaan amiodarone. Selain itu, perubahan histologis seperti fibrosis epididimal vokal dan infiltrasi limfositik juga ditemukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.